Bayangkan sebuah benda sebesar kota, tapi massanya lebih berat daripada matahari. Ia tidak memiliki mulut, tidak punya gigi, bahkan nyaris tak terlihat, namun bisa merobek atom dari jarak ratusan kilometer. Bukan black hole. Ini adalah magnet paling ganas di alam semesta, sebuah magnetar. Kalau ia bersin sekali saja ke arah kita, langit malam bisa berubah jadi alarm kosmik. Karena ancaman terbesar sering bukan yang menarik kita masuk, melainkan yang menyapu kita dari jauh. Black hole butuh kita mendekat, tapi magnetar bisa mengirimkan hukuman tanpa menyentuh. Dan kita hidup di zaman ketika peradaban kita bergantung pada hal yang paling rapuh, listrik, satelit, dan lapisan tipis atmosfer. Kalau medan radiasi cukup kuat menyapu ionosfer, komunikasi tumbang, navigasi buta, dan dunia modern mendadak jadi gelap. Pertanyaannya bukan apakah magnetar itu nyata, tapi seberapa dekat mereka dan seberapa sering mereka berteriak. Kita tumbuh dengan mitos yang rapi. Benda paling mematikan di kosmos adalah black hole, sang pemakan bintang. Seolah-olah bahaya harus berupa lubang raksasa yang menganga. Padahal di alam semesta yang paling mematikan sering justru tak kasat mata, medan, partikel, dan hukum fisika yang tak bisa ditawar. Kita juga menganggap magnet itu jinak, mainan kulkas, kompas di tangan pramuka. Tapi magnetar adalah pengingat, sesuatu yang terasa akrab bisa berubah menjadi dewa pemutus ikatan materi. Pada 27 Desember 2004, sebuah magnetar bernama SGR 1806-20 meledakkan flare raksasa. Letaknya puluhan ribu tahun cahaya, dan tetap saja gelombangnya mengguncang ionosfer bumi seperti palu menghantam lonceng. Instrumen satelit menangkapnya, beberapa sensor bahkan overload, seperti mata yang menatap lampu sorot terlalu dekat. Itu baru dari jarak yang secara kosmik masih dianggap tetangga jauh. Sekarang bayangkan skenario yang tidak ingin kita dapatkan. Satu magnetar yang lebih dekat dan satu letusan yang kebetulan mengarah. Untuk mengerti magnetar, kita harus menonton kematian bintang yang tidak elegan, tapi sangat kuat. Saat bintang masif, kehabisan bahan bakar, gravitasinya menang, dan inti bintang runtuh seperti gedung yang tiba-tiba kehilangan fondasi. Elektron dan proton diperas jadi neutron, menciptakan bintang neutron. Matahari yang dipaksa masuk ke bola berdiameter sekitar belasan kilometer. Kalau bintang neutron adalah inti berlian kosmik, magnetar adalah versi yang juga dipasangi mesin listrik tak masuk akal. Medan magnetnya bisa mencapai sekitar 10⁻14 sampai 10⁻5 Gauss, miliaran kali lebih kuat daripada magnet rumah sakit MRI. Di dekat magnetar, ruang kosong bukan lagi kosong. Vakum ikut terpolarisasi. Cahaya bisa berperilaku aneh, seolah realitas punya serat. Permukaannya bukan tanah, bukan batu. Lebih mirip kerak atom yang terkunci dan kadang retak seperti gempa. Ketika retak itu terjadi, magnetar memuntahkan energi dalam kilatan gamma dan sinar X, lebih terang daripada apapun, untuk sepersekian detik. Kalau black hole adalah jurang, magnetar adalah kawat berduri tak terlihat. Mendekat sedikit saja, medan magnetnya akan menarik elektron di tubuhmu dan memaksa kimia kehidupan berhenti bekerja. Seperti kamu mencoba merangkai jam mekanik di tengah badai yang menarik semua baut ke arah berbeda. Dan kalau magnetar melepaskan flare, itu seperti kamera raksasa memotret galaksi, menggunakan kilat gamma sebagai flash. Kita hidup nyaman karena bumi punya tameng, magnetosfer, atmosfer, dan jarak. Tapi magnetar mengajari satu hal. Tameng itu bukan dinding, hanya selimut tipis di tengah musim dingin kosmik.
Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibicarakan. Magnetar bukan hanya mematikan bagi tubuh, ia bisa mematikan bagi informasi. Otakmu adalah jaringan listrik halus. Kesadaranmu menumpang pada arus kecil yang rapi. Di medan magnet ekstrem, arus itu bukan lagi musik. Ia jadi noise, jadi badai. Bahkan perangkat keras pun menyerah. Satelit, pesawat, jaringan listrik, semuanya rapuh di hadapan partikel berenergi tinggi. Dan ada kemungkinan yang lebih mengerikan. Letusan tertentu dapat mengikis ozon, membuka bumi pada sinar ultraviolet pelan-pelan, seperti peradaban yang diseret keluar dari kulitnya. Kita sering membayangkan kiamat datang dengan ledakan besar, padahal kadang ia datang sebagai perubahan kecil pada lapisan gas setipis napas. Lalu kita zoom out, dan pertanyaannya berubah. Bukan hanya, apakah magnetar bisa membunuh? Tapi, berapa banyak magnetar yang membentuk sejarah galaksi? Sebagian ilmuwan menduga beberapa sinyal misterius, fast radio bursts, mungkin berasal dari magnetar yang sedang mengamuk. Jika itu benar, maka galaksi bukan ruang hening, melainkan lautan dengan petir yang sesekali menyambar dari jauh. Dan mungkin di masa lalu, evolusi kehidupan di banyak planet dipahat bukan hanya oleh iklim, tapi oleh letusan bintang yang tak pernah mereka lihat. Dalam skala jutaan tahun, magnetar bisa menjadi salah satu penyunting sunyi yang menentukan planet mana boleh punya cerita panjang. Di titik ini, rasa takut berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran bahwa kita hidup karena keseimbangan yang nyaris kebetulan. Kita ini bukan pusat semesta. Kita hanya satu pulau kecil yang kebetulan belum tersapu badai. Namun, justru disitulah keajaibannya. Alam semesta cukup ganas untuk menghapus kita, tapi juga cukup teratur untuk bisa kita pahami. Kesadaran adalah bentuk perlawanan paling sunyi. Materi yang tiba-tiba bisa bertanya, apa itu aku? Dan ironisnya, magnetar, monster medan magnet, mengingatkan bahwa pikiran kita sendiri juga lahir dari medan. Impuls listrik yang menari di jaringan saraf. Seolah kosmos berbisik, kamu terbuat dari hukum yang sama dengan bintang, hanya disusun menjadi pertanyaan. Jadi, benda paling berbahaya di alam semesta mungkin bukan yang menelan, tapi yang mengubah aturan di sekelilingmu sampai kamu tak bisa bertahan. Magnetar tidak mengejarmu. Ia hanya ada dan keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat kehidupan tampak seperti kebetulan yang rapuh. Tapi inilah pertanyaan yang ingin kutinggalkan di kepalamu malam ini. Kalau ada magnet yang bisa merobek atom di luar sana, apa ada medan lain yang lebih halus, lebih diam, yang diam-diam membentuk pilihan, ingatan, dan arah hidup kita di sini? Dan kalau suatu hari langit benar-benar menyala tanpa peringatan, apakah kita akan menyadarinya sebagai akhir atau sebagai awal untuk memahami betapa tipisnya jarak antara gelap dan terang?